Apa itu torekoh? Masih banyak yang tak paham apa itu torekoh. Kenapa memakai misal Qadiriyah, atau Naqsyabandiyah, atau Rifaiyah, atau Syatariyah. Torekoh itu metode yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menempuh jalan menuju Allah dengan cepat dan sistematis. Di awal torekoh itu hanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lewat jalan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu turun ke bawah lewat jalur dua orang itu. Ketika ke bawah dan di tahun-tahun dan di wilayah yang berbeda, maka berkembang pengajaran sesuai kebutuhan masa dan kondisi perjuangan. Maka berkembang pula sebuah metode pengajaran yang menyesuaikan kepada kejadian di daerah torekoh itu berkembang. Dasarnya sama, akarnya amaliyahnya sama, sebagaimana orang yang bekerja di lain-lain pekerjaan. Kerja di laut, dan kerja di sawah atau kebun, sama akarnya yaitu menggunakan otot. Kalau di laut otot untuk menebarkan jaring. Kalau di sawah otot untuk mengayunkan cangkul. Cangkul dan jaring berbeda, di laut untuk memperoleh ikan, di sawah untuk memanen padi. Ikan dimakan sama beras di satu piring, masuk ke dalam perut, ikan dari laut, beras dari sawah, bertemu dalam satu piring. Itulah berbagai macam cara untuk menempuh jalan torekoh, intinya sama untuk mendapatkan ridho Allah. Yang melenceng itu sesuatu apabila amaliyah yang dilakukan bukan untuk mencari ridho Allah, bukan Allah tujuannya, sebab torekoh itu kan jalan menuju Allah, kok tidak menuju Allah namanya sesat. Ketika jalan berbeda, dan bentuk amaliyah berbeda, kerja di laut dinamakan pelaut, kerja di sawah dinamakan petani, torekoh kemudian juga nama-namanya berbeda-beda, nama berbeda tentu amaliyahnya berbeda. Seperti torekoh Qadiriyah yang mengajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tentu dengan cara Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengajarkan caranya. Dan kalau orang menjalankan torekoh Qadiriyah maka harus menjalankan sesuai pengajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu dengan adanya ngedan. Dan juga menjalankan amaliyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Torekoh Naqsyabandiyah yang mengajarkan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi tentu amaliyah yang dipakai ajaran dari Syekh Naqsyabandi, dan ajaran pokoknya kholwat. Zikirnya juga memakai zikir Syekh Naqsyabandi. Jika yang diamalkan torekoh Syatariyah maka yang diamalkan tentu amaliyah dari Syekh Abdullah Asy'atari, dan zikirnya dari Syekh Abdullah Asy'atari. Jika menjalang torekoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah wa Syatariyah, maka berarti menjalankan torekoh ketiga orang itu, berarti harus ngedan, harus kholwat, dan harus menjalankan zikir ketiga orang tersebut. Itu baru namanya menjalankan TQNS, kalau belum ya namanya belum murid. Kalau orang menjalankan suatu torekoh, ya dijalankan saja amaliyahnya, tidak usah menyalahkan orang lain yang menjalankan torekoh lain yang berbeda. Sebab setiap torekoh namanya beda, mursyidnya beda, maka cara dan metodenya juga amaliyahnya beda. Saya contohkan seorang pelaut ya gak bisa kerja dengan gerakan orang macul dan jaring ikannya pakai cangkul, begitu juga petani, tidak bisa nyangkul pakai jaring. Dan dengan gerakan nyangkulnya pakai gerakan menjaring. Petani yang menyalahkan gerakan orang menebar jaring. Tidak sesuai dengan gerakan dia mencangkul berarti petani bodoh. Begitu juga pelaut yang menyalahkan petani karena mencangkulnya tak pakai gerakan menjaring. Maka itu nelayan bodoh. Orang torekoh itu juga begitu, yang menyalahkan torekoh lain, maka tandanya dia bodoh, tak tahu menahus soal torekoh tapi mau bahas torekoh. Seorang salik penempuh jalan torekoh itu akan selalu berusaha semampunya sekuatnya menjalang torekoh yang dijalankannya dan berusaha istiqomah. Tak ada waktu mengoreksi dan mengomentari.
Torekoh lain. Itu tanda kepahaman dia soal torekoh. Kalau masih ngomentari dan mencela itu tanda dia belum paham dengan yang dia jalani. Garis bawah. Toreko itu tidaklah berat. Amaliyah toriko itu tidaklah rumit seperti orang perkirakan, yang kata kebanyakan orang itu berat. Toriko itu ya hanya menjalankan amaliyah syariat, cuma bedanya amaliyah hakikat dibawa beserta bersamaan ketika mengamalkan syariat itu. Sebagai contoh dalam sholat, ketika orang mengamalkan syariat maka syarat rukun perbuatan dan ucapan itu dikerjakan. Sebagaimana orang itu mengerjakan sholat biasa, dan ketika orang itu menyertakan hakikat, maka fokus akal hati difokuskan mengingat Allah. Akal dan hati tidak kemana-mana, tapi masuk ke dalam diri sendiri mengkonsentrasikan lafaz Allah di titik-titik latifah. Lalu apa itu titik latifah? Titik latifah itu titik penghubung antara manusia dengan Allah melewati 7 pratala lapis langit. Di titik latifah itu ada lubang, lubang itu mengarah ke dalam kegaiban ruhani, menuju alam ruh yaitu alam langit. Dan melintasi pintu-pintu langit. Makanya manusia harus mengetahui di mana tempat titik latifah robaniyahnya, karena di titik latifah itu terdapat kotoran, dan kotoran itu yang menghalangi manusia untuk sampai kepada Allah. Jika kotoran di titik latifah itu masih ada, maka manusia tidak bisa mencapai keikhlasan karena ikhlas itu murni. Jika masih kotor maka namanya tidak murni ikhlas. Kotoran-kotoran itu yang mengotori keikhlasan, seperti ujub, sombong, tidak bisa terima, riya, sumah, gibah, dusta, khianat, dendam, marah, benci, ragu, was-was, semua kotoran itu adanya di titik latifah. Dan kita membersihkan kotoran itu namanya nadhofah, makanya kata-kata nadofah disangkut pautkan dengan iman, bukan dengan Islam. Anadofatu minal iman, bukan anadofatu minal Islam. Karena yang dimaksud di hadits itu adalah pembersihan titik latifah kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkannya dengan iman bukan dengan Islam. Jika titik latifah kita belum bersih dari kotoran, maka pintu 7 langit belum bisa dilewati oleh amal ibadah kita. Artinya, amal ibadah kita tak sampai pada Allah. Bukan hanya amal ibadah kita tertolak, kalau tertolak itu artinya sudah sampai kepada Allah. Sudah sampai lalu ditolak. Kalau ini malah belum melewati langit, ya jelas belum sampai. Apalagi amal ibadah kita bermanfaat atau ada manfaatnya. Bermanfaat itu kalau sudah sampai kepada Allah. Ini sampai saja tidak, bagaimana mau bermanfaat? Jika titik latifah kita bersih, bersih dari semua penyakit, baru amal ibadah kita akan melewati langit, dan sampai kepada Allah. Dan akan bermanfaat atau ada manfaatnya. Jika kita menjalankan hanya syariat saja, ya tidak ada apa-apa yang keluar dari tubuh kita ketika kita beribadah. Kita itu kalau sudah menggabungkan ibadah kita antara syariat dan hakikat sinkron bersama-sama, maka akan keluar malaikat sebentuk cahaya yang akan ke langit menghadap kepada Allah sebagai perwujudan ibadah kita. Malaikat serupa cahaya itu yang akan menghadap Allah. Makin serasi dan sejalan antara hakikat dan syariat, maka akan makin banyak cahaya yang keluar dari tubuh kita. Ini soal bisa menembus 7 langit, sekalipun ibadah kita sudah ada bentuk cahayanya. Masalah menembus langit itu masih berhubungan dengan kebersihan latifah kita dari kotoran ruhani. Selama latifah kita belum bersih dari kotoran, maka belum bisa cahaya yang keluar dari ibadah kita itu akan bisa menembus langit. Makanya hanya ibadah yang ikhlas saja yang akan sampai kepada Allah. Garis bawah.
Tata cara wudhu ihsan. Wudhu sebagaimana biasa. Tapi ketika mulai mau berwudhu konsentrasi menulis lafaz Allah di dada dengan pikiran. Waktu tangan dibasuh air. Ketika mengusap wajah dengan air. Konsentrasi menulis lafaz Allah di tengah jidat, latifatun. Nafsi. Menulisnya dari arah kiri ke arah kanan. Juga ketika itu hati melafazkan niat wudhu. Nawaitu wudhu li rofil hadasil asgori fardon lillahi ta'ala. Jadi niat dan pembasuhan wajah bersamaan. Ketika membasuh tangan, maka pikiran membayangkan menulis lafaz Allah di punggung telapak tangan. Sama tulisannya dari kiri ke kanan. Ketika membasuh kepala, membayangkan menulis lafaz Allah di atas kepala bagian tengah, latifah kulu badan. Ketika membasuh telinga menulis lafaz Allah di belakang telinga, menulisnya dari kanan ke kiri. Ada dua lafaz Allah. Ketika membasuh kaki, membayangkan lafaz Allah di dada. Ketika cara ini dilakukan, maka setiap tetes air wudhunya akan menjadi malaikat yang terbang ke langit. Garis bawah. Tata cara sholat syariat dan hakikat. Garis bawah. Cara syariat. Sholat sebagaimana sholat secara syariat. Diawali dengan takbiratul ikram. Niat itu tempat peletakan menjalani ada di awali juz dan tempat pelafalannya ada di dalam hati. Jadi ketika tangan mengangkat ingin takbir, lisan mengucap adari Allahu Akbar, maka hati melafazkan niat sholatnya, apa isinya. Tergantung sholatnya, misal zuhur. Ketika tangan bersedekap, dan lisan mengucapkan Hu Akbar, maka hati juga selesai. Mengucapkan niatnya sholat. Jadi tempat waktu niat itu ada di dalam takbiratul ihram, tempat melafazkannya ada di dalam hati. Garis bawah. Cara hakikat. Ketika tangan belum mengangkat untuk takbir, maka titik latifah kita tulisi lafaz Allah. Ditulisi dengan pikiran ke arah dada. Lalu takbiratul ihram. Tetap jangan dihapus tulisan Allah, terus dibayangkan sampai selesai sholat. Menuliskan lafaz Allah semampunya dulu, misal baru mampu di dada ya di dada dulu. Jika sudah mampu semua, boleh ditulis di semua titik latifah di area dada dan bawah dada. Ingat, pikiran terus kepada lafaz Allah ketika lisan membaca surat-surat Al-Quran yang dibaca. Lalu waktu ruku dan semua perpindahan dari ruku, sujud, berdiri dari sujud dan semua perpindahan gerak, tetap pikiran fokus terus terhadap lafaz Allah di dada. Jika lafaz Allah itu hilang, tuliskan lagi. Ketika ruku, lafaz Allah dituliskan di punggung telapak tangan yang memegang lutut. Ketika sujud, pikiran menuliskan lafaz Allah di jidat yang menempel tanah, dan di punggung tangan yang menempel dengan tanah. Ketika duduk di antara dua sujud dan ketika tahiyat awal atau akhir, pikiran menuliskan lafaz Allah di kedua punggung telapak tangan dan dada. Garis bawah. Catatan. Saya akan coba menuliskannya dengan pelan. Walaupun ia mungkin akan tetap sulit dipahami. Ini soal sholat, sholat dengan cara syariat dan hakikat. Orang itu jika di dunia ini hanya menjalankan sholat dengan cara syariat saja, maka nanti di akhirat setelah meninggal, akan disuruh mengulang semua sholatnya dari zaman dia akil balik sampai orang itu meninggal. Di akhirat sana yang disuruh mengulang sholat itu bukan dengan mengkodo satu sholat demi satu sholat. Tapi di sana orang itu akan disuruh mengulang sholat sampai orang itu bisa memadukan antara syariat dengan hakikat secara bersamaan. Lahiriahnya menjalankan syarat, rukunnya sholat, batinnya mengingat Allah, karena puncak hakikat itu ya Allah. Makanya Allah menekankan agar sholat itu dilakukan untuk mengingat Allah. Waqimus sholata li zikri, kok kita, ternyata dalam sholat kok tidak mengingat Allah, maka akan diancam dimasukkan neraka wail.
Makanya selagi di dunia ini, lakukan sholat dengan benar, penerapannya diupayakan benar. Jika dalam sholat yang akan saya ajarkan itu diamalkan, maka dari badan orang yang menjalankan akan keluar malaikatnya ketika orang itu sholat. Tidak hanya satu malaikat, tergantung sejauh mana dia bisa menerapkan cara sholat yang saya ajarkan ini. Semakin orang itu bisa menerapkan caranya, maka akan makin banyak malaikat yang keluar. Artinya juga sholat itu akan mencegah orang yang menjalankan dengan benar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu perbuatan dosa lahir, mungkar itu jenis perbuatan dosa batin. Jika seseorang kok sudah menjalankan dengan benar sholat lahiriahnya saja, maka orang itu dengan sendirinya akan baik budi pekerti lahir, tidak suka maksiat, halus tutur sapanya, menutup auratnya, dan terjauhi dari semua dosa lahir. Tapi dosa batinnya masih jalan, masih iri dengki, ujub, ria, sombong, tidak sabaran menghadapi problematika hidup, tidak ridho terhadap ketentuannya Allah. Gampang bahasannya, intinya sholat secara syariat itu akan memperbaiki budi pekerti lahir dan sholat hakikat akan memperbaiki budi pekerti batin. Garis bawah, ini cara sholatnya dibaca pelan-pelan. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Baqarah, 45-46